Hatiku bergetar di rumah sendiri, tak pernah kusangka begini. Halo, namaku Sari Wulandari, aku berumur 42 tahun. Aku seorang istri dan ibu yang hidup di kota kecil Pamekasan, Madura. Sejak 7 tahun lalu aku menikah dengan Pak Fajar, seorang duda yang memiliki anak laki-laki bernama Raffi. Usianya belum genap 9 tahun saat aku masuk ke dalam hidup mereka. Awalnya, semuanya terasa sulit dan canggung. Raffi tidak menolak kehadiranku, tapi dia juga menjaga jarak dengan sopan. Dia memanggilku Bude Sari sejak hari pertama, dan aku tidak berharap lebih. Aku tidak ingin menggantikan posisi ibunya atau menjadi pengganti. Aku hanya ingin menjadi teman yang tenang, yang selalu ada ketika dibutuhkan. Fajar adalah pria yang berhati mulia, tapi pekerjaannya sebagai manajer sebuah perusahaan ekspedisi di Surabaya membuatnya sering bepergian ke berbagai kota, kadang sampai Jakarta atau Bali. Aku yang selalu mengurus rumah, mulai dari memasak, belanja sayur di pasar, membayar tagihan, merapikan perabot, dan membantu Raffi belajar. Waktu berlalu, dan Raffi tumbuh menjadi anak yang tinggi, pintar, dan berprestasi, tapi antara kami tetap ada jarak yang tak terucapkan. Aku tidak pernah memaksakan kedekatan, sampai musim panas terakhir ketika Fajar harus pergi tugas ke Batam dan aku tinggal berdua dengan Raffi di rumah sederhana kami. Cuaca sangat panas dan lembab sampai membuat lelah, aku memutuskan untuk santai saja dengan menonton beberapa sinetron, makan makanan siap saji, dan merapikan tanaman di balkon. Tapi yang aku tidak duga adalah perubahan kecil yang mulai terlihat pada Raffi. Suatu hari, saat aku membawa keranjang cucian berat melewati lorong, Raffi tiba-tiba keluar dari kamarnya, mengambil keranjang itu dengan diam-diam dan berkata, "Biar aku saja, Bu." Pagi berikutnya, aku menemukan dapur sudah bersih dan kopi sudah siap di meja sebelah kursi tempat aku biasa membaca pagi-pagi. Raffi duduk di depanku dengan senyum tanpa kata. Malam Jumat itu aku sangat lelah. Habis membersihkan ruang tamu dan menggeser perabot berat, berkeringat dan duduk di sofa dengan mengenakan daster rumah longgar yang agak terbuka sedikit di bawah, memperlihatkan sebagian kakiku yang telanjang. Aku menghela napas berat, tidak menyadari keberadaannya saat dia masuk membawa tas kain. "Aku bawa sedikit buat kamu," katanya sambil duduk di sampingku, membuka tas dan mengeluarkan sekotak krim tangan dengan aroma lavender dan peppermint, bau favoritku. Aku terdiam, jantungku berdebar mungkin karena kelelahan dan kejutan itu. "Kamu sudah banyak berbuat untukku, seperti ibu. Aku cuma pengen kamu dapat sedikit kebaikan," katanya pelan. Tanganku tanpa sadar menyentuh lengannya dengan lembut. Dia memandangku diam-diam. "Ini terlalu banyak, Raffi," kataku. Dia tersipu dan bilang, "Aku juga pesan ayam saus jeruk, kan kamu suka?" Aku duduk sendiri di sofa memegang kotak itu seperti harta karun. Aku tidak tahu bahwa hatiku akan berubah hanya karena perhatian kecil itu. Malam itu, kami menonton acara komedi dan tertawa sampai mata kami basah karena air mata kebahagiaan. Tidak ada dinding yang memisahkan kami. Kami lebih dekat dari yang kubayangkan. Tanpa kusadari, kakinya duduk di sebelah kakiku, sangat dekat dan hangat, dan aku tidak menjauh. Pagi berikutnya, aku menemukan dapur kembali rapi, telur dan roti panggang sudah siap dengan secari kertas kecil di samping piringku bertuliskan, "Semoga kamu suka, terima kasih sudah selalu ada." Aku bukan ibunya, tapi aku menjadi sesuatu yang lain, mungkin itulah yang dia butuhkan selama ini. Minggu baru dimulai dengan tenang, tapi berbeda. Aku bangun dan dapur sudah tertata rapi, cucian sudah dilipat, dan kadang Raffi berdiri di koridor merapikan sorbannya perlahan seperti menunggu aku melihatnya. Aku tidak berkomentar,
hanya tersenyum dan melanjutkan jalan dengan perasaan hangat dan aneh yang tumbuh di antara kami. Suatu malam aku memakai daster rumah ringan berwarna abu-abu dengan celana katun lebar dan rambutku diikat sembarangan. Aku sedang mencuci piring ketika Raffi masuk dari belakang, tidak bicara, tetapi mendekat lebih dari biasanya, dan tiba-tiba menyentuh keran air dingin dan mengambil spons dari tanganku sambil berkata, "Sudahlah, aku yang cuci, kamu istirahat saja." Aku menatapnya, melihat kesungguhan di matanya, bukan nafsu remaja, tapi ketulusan pria dewasa. Aku berbisik, "Aku tidak lelah." Dia tersenyum dan menjawab, "Aku cuma ingin melakukan sesuatu untukmu." Aku ragu, lalu membiarkannya. Aku duduk di lantai karpet baru yang kubeli minggu lalu, menarik kakiku ke bawah daster dan diam. Beberapa menit kemudian dia datang membawa segelas teh mint, duduk berhadapan, mengamati aku dengan lembut. Lampu redup, suara kipas angin bergetar pelan, matanya berpindah dari wajahku ke kakiku, lalu ke ujung daster yang sedikit terangkat memperlihatkan pergelangan kakiku yang terbuka. "Kamu selalu pakai yang sederhana dan cantik," katanya tiba-tiba. Aku terkejut dan tertawa pelan. "Aku suka daster yang nyaman, supaya kamu tahu aku santai di rumah." Suaranya aneh, hangat, seperti pria yang mulai melihat aku bukan cuma istri bapak, tapi wanita utuh. Aku menghindari tatapannya dan mengalihkan pembicaraan. Malam itu, hatiku berdebar lebih kencang dari biasanya, dan aku merasa sesuatu telah berubah. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Pagi itu terasa berbeda, seperti ada udara baru yang menyelinap masuk ke dalam rumah kami. Aku bangun lebih awal dari biasanya, mengenakan kain batik panjang berwarna coklat tua yang lembut menyentuh kulitku, dengan kemeja putih lengan panjang yang kuselipkan rapi di pinggang kain. Wangi minyak wangi melati yang kupakai menyebar halus di udara, menambah rasa tenang yang baru kurasakan. Rambutku kusanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangku. Aku ingin terlihat rapi, tapi tetap sederhana. Di dapur, aku mendapati Raffi sedang menyiapkan sarapan. Dia mengenakan kaos putih polos dan celana pendek hitam, rambutnya yang hitam legam agak berantakan tapi tetap membuatku tersenyum. Dia tidak bicara banyak, hanya menatapku dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami, sebuah kehangatan yang mulai tumbuh. Kami duduk bersama di meja makan sederhana yang terbuat dari kayu jati. Di atasnya tersaji sepiring buah pisang dan segelas susu hangat. Namun, di antara kami, kesunyian yang dalam terasa seperti jarak yang belum bisa kami lewati. Aku menyadari betapa aku rindu percakapan yang ringan dan kehangatan yang tulus. "Bapak pulang besok," kataku pelan, mencoba mengisi keheningan. Raffi hanya mengangguk. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang semakin terasa. Aku mulai merasakan kehadiran Raffi lebih dekat dari biasanya, tapi tidak dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam tindakan kecil yang membuat hatiku bergetar. Saat aku sedang merapikan lemari pakaian, aku menemukan dirinya berdiri di depan pintu kamar dengan tangan terlipat, menunggu aku selesai. Aku melihatnya mengenakan kemeja biru muda yang agak kebesaran dan celana jeans yang sedikit robek di lutut, gaya anak muda yang khas. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi matanya penuh dengan ketulusan dan rasa ingin tahu. Suatu sore ketika aku tengah duduk di teras rumah memandangi langit senja yang mulai memerah, Raffi mendekat membawa segelas teh manis hangat yang baru saja dibuatnya. Aku mengenakan gamis warna krem dengan kerudung berbahan sifon tipis berwarna pastel yang menutupi rambutku dengan lembut. Tanganku yang dingin menggenggam gelas itu, merasakan hangatnya yang menenangkan. Dia duduk di sebelahku, jarak kami sangat dekat, dan tanpa kata, kami menikmati kebersamaan dalam keheningan yang penuh arti.
Raffi mulai menunjukkan perhatian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Suatu malam, saat aku sedang menyapu ruang tamu, dia muncul dari belakang dan dengan santai mengambil sapu dari tanganku. "Sudahlah, aku yang bersihkan. Kamu istirahat saja, Bu," katanya dengan suara lembut. Aku menatapnya, terkejut sekaligus tersentuh. Dia tidak seperti biasanya yang pendiam dan menjaga jarak. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menggetarkan hatiku. Aku merasa seperti menemukan sisi lain dari Raffi yang selama ini tersembunyi. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan hubungan kami semakin dekat tanpa harus diucapkan. Aku mulai merasakan kehangatan yang mengalir di antara kami, sebuah ikatan yang tidak pernah aku bayangkan bisa terjadi antara seorang ibu tiri dan anak tirinya. Aku sadar, perasaan ini bukan sekadar kasih sayang biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih rumit dan dalam. Namun, aku tetap berusaha menahan diri, menjaga jarak, dan membiarkan waktu yang menjawab segala. Suatu malam, ketika listrik padam di seluruh lingkungan, suasana menjadi gelap gulita. Aku mengenakan daster rumah berwarna abu-abu muda, rambutku dikuncir longgar dengan beberapa helai yang jatuh di sekitar wajah. Aku sedang mencari lilin di dapur ketika Raffi masuk membawa lampu senter kecil. Dia mengenakan celana training dan kaos putih yang basah sedikit karena keringat. Dengan mata yang penuh perhatian, dia mengajakku duduk di ruang tamu dekat jendela yang terbuka, membiarkan angin malam masuk menyapu wajah kami. Di bawah cahaya bulan yang lembut, kami berbicara tentang masa lalu, tentang ibunya yang tak pernah aku kenal, dan kenangan masa kecil Raffi yang selama ini hanya dia simpan sendiri. Aku mulai memahami dia lebih dalam, dan dia pun mulai melihatku bukan sekadar Bude Sari atau ibu tiri, tapi seorang wanita yang memiliki cerita dan rasa. Dalam keheningan malam itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, sebuah kedekatan yang menggetarkan hati dan membingungkan pikiranku. Malam itu, kami berdua terdiam, saling menatap tanpa kata. Aku merasa ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia memilih diam. Aku pun membiarkan suasana itu mengalir, membiarkan perasaan itu tumbuh perlahan tanpa perlu dijelaskan. Aku tahu, hidupku di rumah kecil ini telah berubah, dan aku tidak tahu kemana arah perubahan ini akan membawa kami. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi mengabaikan perasaan yang mulai mengisi ruang hatiku. Kejadian itu bermula dari sebuah malam yang tak terduga. Aku, Sari Wulandari, berusia 42 tahun, tinggal bersama suami dan anak tiriku, Raffi, di sebuah rumah sederhana di Pamekasan. Hubungan kami selama bertahun-tahun hanya sebatas formal dan penuh jarak, tapi sesuatu mulai berubah ketika Fajar, suamiku, harus pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Aku dan Raffi tinggal berdua, dan suasana rumah yang biasanya sepi kini mulai terasa berbeda. Hari itu, aku sedang sibuk membereskan dapur. Aku mengenakan gamis biru gelap yang longgar, dengan jilbab polos warna krem yang menutupi rambutku rapi. Keringat membasahi dahi karena udara panas Madura yang tak tertahankan. Saat aku mengangkat panci besar dari kompor, tiba-tiba Raffi keluar dari kamarnya dan mengambil alih tugas itu tanpa berkata sepatah kata pun. Kejadian kecil itu membuat hatiku tersentuh, tapi aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak berharap terlalu banyak. Malam harinya, saat aku duduk di ruang tamu mengenakan daster rumah warna abu-abu muda dengan celana panjang katun, Raffi duduk di sebelahku membawa secangkir kopi hangat. Dia tersenyum tipis, matanya menatapku dengan cara yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku merasa ada sesuatu yang baru di antara kami, namun aku masih belum yakin apakah itu hanya perasaan sesaat atau sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai menunjukkan perhatian yang lebih. Pagi-pagi sekali,
Aku sering menemukan dapur sudah bersih dan sarapan sudah siap. Suatu pagi, aku menemukan secari kertas kecil di samping piringku bertuliskan, "Terima kasih sudah ada untuk kami." Aku merasa hatiku bergetar, tapi aku masih mencoba untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Aku tahu posisi kami rumit, dan aku harus menjaga batasan sebagai ibu tiri. Namun, malam itu, saat listrik padam dan kami duduk bersama di ruang tamu dekat jendela terbuka, suasana berubah menjadi lebih intim. Aku mengenakan gamis coklat muda dengan jilbab tipis yang sedikit melorot di bahu, memperlihatkan leherku yang halus. Raffi duduk di sebelahku dengan kaos putih dan celana training abu-abu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma laut yang khas dari pesisir Madura. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang ibunya yang selalu menjadi bayangan dalam hidup Raffi. Aku mendengar ceritanya dengan penuh perhatian, dan dia pun mulai melihatku sebagai lebih dari sekadar ibu tiri. Dalam keheningan yang panjang, aku merasakan kehadirannya semakin dekat, nafasnya hangat di dekat telingaku, dan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku sadar bahwa perasaan yang tumbuh ini bukan hanya kasih sayang biasa. Ada sesuatu yang lebih rumit dan membingungkan, sebuah ikatan yang sulit aku mengerti sepenuhnya. Namun, aku berusaha mengendalikan perasaanku, menjaga diri agar tidak terjebak dalam sesuatu yang bisa merusak kami semua. Saat malam semakin larut dan kami duduk berdua di ruang tamu, aku melihat matanya yang gelap dan penuh harap, ingin mengatakan sesuatu tapi takut. Aku hanya tersenyum lembut dan membiarkan waktu bekerja, membiarkan perasaan itu tumbuh perlahan tanpa perlu diungkapkan. Aku tahu, hidupku telah memasuki babak baru yang penuh dengan ketidakpastian dan rahasia yang belum terungkap. Di tengah kegelisahan itu, aku bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hubungan kami bisa tetap berada di batas yang aman, atau akan melampaui itu menjadi sesuatu yang tak terduga? Semua itu masih menjadi misteri yang menunggu waktu untuk menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, rumah kecil kami kini dipenuhi dengan getaran baru yang membuatku merasa hidup kembali. Malam itu, kepalaku masih berdenyut lemah oleh rasa lelah setelah seharian membersihkan ruang tamu dan merapikan perabot berat yang hampir membuat punggungku pegal. Aku, Sari Wulandari, mengenakan daster rumah warna coklat muda yang longgar, dengan bagian bawah sedikit terbuka memperlihatkan sebagian betisku yang halus. Kaki telanjang menyentuh lantai kayu dingin, aku duduk di sofa dengan napas berat. Keringat mengalir di pelipis, tanda panas dan lelah yang tak terelakkan di rumah kecil ini. Aku tidak menyadari kehadirannya saat Raffi masuk membawa tas kain berwarna hitam. Dia berkata dengan suara lembut, "Aku bawa sesuatu buat kamu." Aku menatapnya dengan mata terbelalak, terkejut sekaligus penasaran. Dia duduk di sampingku dan mengeluarkan dari tas sebuah kotak kecil berwarna putih dengan pita ungu yang terikat rapi. "Ini krim tangan, bau lavendel dan mint, aku tahu kamu suka aroma itu," katanya sambil tersenyum malu. Hatiku berdegup kencang, entah karena lelah atau karena sentuhan perhatian yang tidak kuharapkan itu. "Ini terlalu banyak, Raf," kataku pelan. Dia hanya tersipu dan berkata, "Aku cuma ingin kamu merasa dihargai, seperti ibu." Tanganku tanpa sadar menyentuh lengannya dengan lembut, merasakan hangatnya kulitnya yang halus. Dia memandangku diam-diam, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Malam itu kami duduk bersama menonton acara komedi di televisi kecil yang ada di ruang tamu. Tertawa kami pecahkan keheningan yang selama ini terasa menekan. Aku merasakan kehangatan yang baru antara kami. Dinding-dinding dingin yang memisahkan kami mulai runtuh perlahan. Kakinya duduk di samping kakiku, sangat dekat dan hangat, dan aku tidak menjauh. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian di dalam rumah ini.
Keesokan paginya, aku menemukan dapur sudah rapi, sarapan sederhana dengan telur dadar dan roti panggang sudah tersaji, lengkap dengan secangkir teh hangat. Di samping piringku ada sepucuk surat kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah selalu ada, semoga harimu menyenangkan." Hatiku bergetar membaca kata-kata itu. Aku bukan ibu kandungnya, tapi aku mulai merasa seperti seseorang yang berarti dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah berubah menjadi lebih hangat dan penuh perhatian. Aku sering menemukan Raffi berdiri di lorong, merapikan sorban atau menunggu aku lewat dengan senyum malu. Aku mengenakan gamis panjang berwarna pastel dengan jilbab tipis yang menutupi rambutku rapi, berusaha tetap menjaga penampilan sederhana tapi anggun. Rasanya aneh tapi menyenangkan, merasakan bahwa aku mulai terlihat lebih dari sekadar Bude yang selama ini dia panggil. Suatu malam aku sedang mencuci piring di dapur, mengenakan daster rumah berwarna abu-abu muda dan celana katun lebar. Rambutku diikat tinggi dengan beberapa helai yang jatuh di sekitar wajah. Tiba-tiba Raffi datang dari belakang, tanpa kata dia menyentuh keran air dan mengambil spons dari tanganku. "Sudahlah, aku yang cuci, kamu istirahat saja," katanya lembut. Aku menoleh, melihat kesungguhan di matanya, bukan nafsu muda, tapi perhatian dewasa. Aku tersenyum dan membiarkannya. Kami duduk bersama di ruang tamu, lampu meredup dan suara kipas angin berputar pelan. Raffi membawa segelas teh mint dan duduk di depanku, matanya menatapku dengan intens. "Kamu selalu pakai yang sederhana dan cantik," katanya tiba-tiba. Aku tertawa pelan, merasa ada kehangatan aneh di antara kami yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Suaranya ada sesuatu yang berbeda, hangat dan lembut, seperti pria yang mulai melihat aku bukan hanya sebagai ibu tiri, tapi sebagai wanita yang utuh. Aku menghindari tatapannya dan mengalihkan pembicaraan, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh. Namun, hatiku tahu, segalanya telah berubah. Suasana di rumah kami kini penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan, sebuah ketegangan yang lembut tapi nyata. Aku bertanya-tanya, apakah aku siap untuk menghadapi apa yang akan datang? Apakah aku bisa menjaga jarak yang selama ini kubangun, atau perasaan ini akan merobohkannya? Malam itu, aku terbaring di tempat tidur dengan pikiran yang tak tenang, menunggu jawaban yang belum kunantikan. Hari itu terasa seperti hari-hari biasa yang penuh rutinitas, tapi hatiku tahu ada sesuatu yang berbeda. Aku, Sari Wulandari, mengenakan gamis berwarna muda dengan motif bunga kecil, rambutku tergerai lembut di bahu, tanpa jilbab. Sepatu sandal rumahku yang sederhana berwarna coklat melangkah ringan di lantai keramik ruang tamu. Aku sedang menyiapkan makan siang ketika Raffi masuk membawa tas sekolahnya, mengenakan kaos biru dan celana panjang jeans yang sedikit robek di lutut, rambutnya masih berantakan seperti biasanya, tapi matanya terlihat lebih serius dari biasanya. "Bu, aku bantu kamu," katanya sambil mengambil panci dari tanganku. Aku tersenyum, merasa hangat dan sedikit terharu. Hari-hari ini, Raffi semakin sering menunjukkan perhatian kecil yang membuatku merasa berarti. Aku duduk di meja makan, mengenakan gamis panjang dengan warna koral yang cerah, dan menyantap nasi goreng yang baru aku buat. Raffi duduk di depanku, sesekali menatapku dengan tatapan lembut yang mulai aku pahami sebagai bentuk kasih sayang yang berbeda. Sore harinya, aku duduk di balkon kecil rumah kami, mengenakan jilbab warna krem yang lembut dan baju kurung berwarna hijau daun yang nyaman dipakai. Aku sedang menyiram tanaman ketika Raffi datang membawa segelas air putih. Dia berdiri di sampingku, jarak kami sangat dekat, dan tanpa kata dia meletakkan gelas itu di atas meja kecil. Aku menoleh dan bertemu dengan matanya yang dalam dan penuh arti. Aku merasakan getaran aneh di dadaku,
campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Malam itu, aku mengenakan daster hitam yang longgar dan jilbab tipis berwarna abu-abu. Kami duduk di ruang tamu yang remang-remang, hanya diterangi oleh lampu meja kecil. Raffi membawa secangkir teh hangat dan duduk di sebelahku. Tanpa kata, dia menggenggam tanganku dengan lembut. Jantungku berdetak lebih cepat, dan aku menatap matanya yang penuh kehangatan dan kerinduan. "Sari, aku ingin kamu tahu aku menghargai semua yang kamu lakukan," katanya pelan. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, mencoba menahan perasaan yang mulai menguasai. Namun, di balik kehangatan itu, aku merasa ada keraguan yang menghantui. Aku tahu hubungan kami tidak biasa dan harus berhati-hati. Aku terus berusaha menjaga batasan, tapi semakin hari aku merasa semakin sulit. Aku mulai merasakan bahwa kedekatan ini bukan hanya sekadar kasih sayang ibu dan anak tiri, tapi sesuatu yang lebih dalam dan rumit. Suatu malam, saat listrik mati dan kami duduk bersama di ruang tamu, aku mengenakan gamis biru muda dengan jilbab putih yang longgar. Raffi duduk di sebelahku, matanya penuh dengan keraguan dan harapan. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang ibunya yang tak pernah aku kenal, dan tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku merasakan bahwa kami berdua terjebak dalam perasaan yang sulit diungkapkan, sebuah ikatan yang semakin kuat tapi juga membingungkan. Ketika malam semakin larut, aku merasa ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia menahan diri. Aku hanya tersenyum dan membiarkan suasana itu mengalir, membiarkan perasaan itu tumbuh perlahan tanpa perlu diungkapkan. Aku tahu, hidupku telah memasuki babak baru yang penuh dengan ketidakpastian dan rahasia yang belum terungkap. Aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua itu masih menjadi misteri yang menunggu waktu untuk menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, rumah kecil kami kini dipenuhi dengan getaran baru yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tak pernah menyangka, perasaan yang selama ini kusembunyikan akan tumbuh menjadi sesuatu yang begitu rumit dan membingungkan. Aku, Sari Wulandari, duduk termenung di ruang tamu rumah kami yang sederhana di Pamekasan. Malam itu aku mengenakan gamis hitam polos, jilbab tipis berwarna krem yang melorot sedikit di bahu, memperlihatkan leherku yang halus. Kaki telanjang menyentuh lantai kayu dingin, dan aku menghela napas panjang. Hatiku berdebar tak menentu, antara takut dan penasaran. Semua perubahan yang terjadi antara aku dan Raffi membuatku terkejut. Dari sikapnya yang tiba-tiba hangat dan perhatian, hingga sentuhan kecil yang dulu tak pernah terjadi. Aku bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini hanya fase sementara, atau sesuatu yang lebih dalam? Aku mencoba menyusun kembali semua kenangan yang kami bagi, dari saat dia membantuku membawa keranjang cucian, hingga malam ketika dia menyentuh tanganku saat memberi teh min. Aku merasa bingung dan takut. Bingung karena perasaan ini begitu asing dan tak terduga. Takut karena aku tahu batasan yang harus kujaga sebagai ibu tiri dan istri. Aku khawatir jika semuanya ini terus berlanjut, keluarga kami akan hancur. Namun, di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun dan kini mulai kembali, sebuah kehangatan yang lama kurindukan. Aku teringat kata-kata Raffi saat dia memberikan krim tangan dengan aroma lavender itu, kamu berhak mendapatkan sesuatu yang sederhana tapi berarti. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, membawa campuran perasaan antara haru dan kebingungan. Aku bertanya-tanya, apakah aku yang selama ini merasa kesepian akhirnya menemukan tempat untuk merasa dihargai? Ataukah aku terjebak dalam ilusi yang berbahaya? Malam itu aku mencoba tidur, tapi pikiranku terus berputar. Aku merasa ada tembok yang selama ini kukira kuat, mulai retak dan runtuh.
Aku tahu aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, tapi aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus berbicara dengan Fajar? Atau mencoba menjauh dari Raffi? Namun, setiap kali aku mencoba menjauh, hatiku justru terasa semakin sakit. Aku sadar, ini bukan sekadar masalah perasaan biasa. Ada bahaya yang mengintai, sebuah rahasia yang bisa menghancurkan segalanya jika terungkap. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, harus memilih antara menjaga keluarga atau mengikuti suara hatiku yang berbisik lembut tapi kuat. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dalam keheningan malam, aku memejamkan mata dan berdoa agar diberikan kekuatan dan petunjuk. Aku ingin menjadi wanita yang tegar, istri yang setia, dan ibu yang bertanggung jawab. Namun, dalam hatiku, ada keraguan yang tak bisa kuhapus, sebuah rasa takut akan apa yang akan terjadi jika semuanya terus berkembang. Aku terjebak dalam dilema yang sulit, dan aku hanya bisa menunggu waktu yang akan menjawab segalanya. Malam itu, suasana rumah terasa begitu sunyi, hanya suara angin yang menyelinap melalui sela-sela jendela yang terbuka. Aku, Sari Wulandari, mengenakan gamis hitam dengan jilbab tipis berwarna ungu tua yang membalut rambutku dengan rapi. Aku duduk di ruang tamu, tangan menggenggam secangkir teh hangat yang mulai dingin. Pikiran dan hatiku bergejolak, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Raffi. Tiba-tiba, Raffi masuk membawa sebuah amplop coklat kecil. Dia tampak gelisah, matanya yang biasanya tenang kini berkilat oleh kegelisahan. Aku menatapnya dengan penasaran, tanpa kata, dia duduk di sampingku dan menyerahkan amplop itu. "Ini untuk kamu, Sari," katanya pelan. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu dan menemukan sebuah foto yang membuat jantungku berhenti berdetak. Foto itu adalah gambar aku yang diambil diam-diam di balkon rumah saat aku menatap matahari terbenam. Di bawah foto tertulis dengan tulisan tangan rapi, "Kamu bukan hanya bagian dari rumah ini, tapi juga bagian dari hatiku." Aku menatap Raffi dengan mata membulat, tak percaya dengan apa yang kulihat. "Raffi, kenapa kamu menyimpan foto ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia mengalihkan pandangan, lalu berkata dengan suara serak, "Aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lagi, Sari. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku. Aku mencintaimu, bukan sebagai ibu tiri, tapi sebagai wanita yang aku kagumi." Hatiku bergetar hebat, campuran antara takut, bingung, dan sesuatu yang tak bisa kusebutkan. Aku merasa terjebak dalam pusaran emosi yang tak terduga. Semua batas yang selama ini kukira kuat mulai runtuh seketika. Aku ingin menjauh, tapi aku juga merasa terpikat oleh rasa itu. Raffi meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu aku selalu ada untukmu, dalam cara apapun yang kamu butuhkan." Aku menatap matanya, dan dalam sorot itu aku melihat ketulusan yang dalam, bukan hanya nafsu semata. Namun, aku tahu bahwa jalan yang kami pilih penuh dengan risiko dan bahaya. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, antara cinta dan kehancuran. Malam itu, aku terjaga dengan pikiran yang berputar-putar. Apakah aku harus melawan perasaan ini atau membiarkannya tumbuh? Apakah aku cukup kuat untuk menahan godaan ini, atau aku akan terjatuh dalam jurang yang tak berujung? Aku merasa seperti terperangkap dalam drama yang tak kuinginkan, sebuah rahasia yang bisa menghancurkan segalanya jika terungkap. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang membuatku merasa hidup, sesuatu yang membuatku ingin terus bertahan meski segala sesuatunya begitu rumit. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai,
dan aku harus bersiap menghadapi badai yang mungkin datang menghampiri. Tapi satu hal yang pasti, malam itu hatiku berubah, dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang pernah aku kenal. Malam itu, setelah pengakuan Raffi yang mengguncang hatiku, suasana rumah kami berubah menjadi sesuatu yang sulit kubayangkan sebelumnya. Aku, Sari Wulandari, mengenakan gamis hitam yang lembut menyelimuti tubuhku, jilbab abu-abu yang tergerai rapi menambah kesan anggun namun sederhana. Aku duduk di sofa ruang tamu, tangan gemetar memegang secangkir teh hangat, mencoba meredam gejolak perasaan yang berkecamuk di dalam dadaku. Raffi duduk di sebelahku, wajahnya penuh ketegangan dan penyesalan. Ia menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Sari, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa lagi pura-pura tidak merasakan apa-apa. Aku jatuh cinta padamu, bukan hanya sebagai ibu tiriku, tapi sebagai wanita yang aku kagumi dan hormati. Kata-katanya menusuk hati, membuatku terdiam sejenak. Aku memandangnya, melihat mata yang penuh kejujuran dan kerentanan. Namun, di balik rasa itu, aku juga memikirkan konsekuensi yang akan kami hadapi jika perasaan ini berlanjut. Bagaimana jika Fajar tahu? Bagaimana jika keluarga dan masyarakat mengetahuinya? Aku merasa terjebak dalam pusaran emosi yang membingungkan dan menakutkan. Tiba-tiba, Raffi meraih tanganku dengan lembut. Aku tidak ingin kita kehilangan apa yang sudah kita punya. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku, bukan untuk memaksa atau membuatmu tidak nyaman. Aku siap menjaga jarak jika itu yang kamu inginkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Raffi, aku juga tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa bingung dan takut. Kita harus berhati-hati, ini bukan hal yang mudah untuk kita berdua. Kami duduk dalam keheningan yang panjang, hanya suara kipas angin yang berputar pelan menemani. Perlahan, aku merasakan kehangatan dari genggaman tangannya, dan seketika itu juga hatiku dipenuhi oleh campuran perasaan yang sulit dijelaskan, antara kebingungan, ketakutan, dan keinginan untuk tetap dekat. Keesokan harinya, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan sibuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Namun, bayangan malam itu terus menghantuiku. Aku mengenakan gamis krem dengan motif bunga kecil yang lembut, rambutku kusanggul rapi, berusaha terlihat biasa saja di depan Raffi dan Fajar yang akan segera pulang. Tiba-tiba, sebuah surat kecil ditemukan di meja makan. Surat itu ditulis dengan tangan Raffi, berisi kata-kata sederhana namun penuh makna. Aku akan selalu menghormati batas kita, tapi aku juga berharap suatu saat nanti kita bisa menemukan jalan yang benar untuk kita berdua. Aku membaca surat itu berulang kali, hatiku berdebar dan air mata mulai menggenang. Aku tahu perjalanan kami belum selesai, dan tantangan yang akan kami hadapi masih sangat berat. Namun, ada secercah harapan yang mulai tumbuh, bahwa mungkin suatu saat, dari kekacauan ini, akan lahir sesuatu yang indah dan bermakna. Tetapi malam itu, aku masih duduk sendiri di ruang tamu, menatap langit-langit rumah dengan hati penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan? Apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari perasaan yang terlarang ini? Dan yang terpenting, apakah cinta ini akan membawa kebahagiaan atau kehancuran bagi kami semua? Semua itu masih menjadi misteri yang menunggu jawaban. Malam itu, ketegangan di rumah kami mencapai puncaknya. Aku, Sari Wulandari, mengenakan gamis hitam panjang dengan jilbab tipis berwarna marun yang membalut rambutku rapi, duduk di pojok ruang tamu. Suasana remang-remang dari lampu meja menciptakan bayangan lembut di dinding, tapi di dalam hatiku, badai perasaan berkecamuk tanpa henti. Suara detak jam dinding yang berdentang pelan seolah mengiringi kegelisahan yang tak tertahankan. Raffi berdiri di depanku,
wajahnya penuh dengan kegelisahan dan kerinduan yang tak terucapkan. Tangannya gemetar saat mencoba meraih tanganku, namun aku menahan diri, menatap matanya yang penuh harap. Sari, aku tahu ini semua salah, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku. Aku mencintaimu dengan sepenuh jiwa, katanya pelan, suara seraknya membungkam ruang di antara kami. Aku merasakan denyut jantung yang seakan ingin melompat dari dada. Semua yang selama ini kubangun dalam diam, semua batasan dan aturan yang kupegang, mulai runtuh dalam sekejap. Aku tahu cinta ini bukanlah cinta biasa, tapi sesuatu yang terlarang dan penuh risiko. Namun, ada sensasi manis yang sulit dijelaskan, seperti api yang membakar sekaligus menghangatkan jiwa. Kata-kata Raffi menggema di pikiranku, dan aku merasa terjebak di antara dua dunia, antara kewajiban dan hasrat, antara kebenaran dan keinginan. Aku ingin menolak, tapi aku juga ingin menyerah pada perasaan yang tumbuh perlahan itu. Kami berdiri sangat dekat, napas kami saling bertautan, dan aku merasakan kehangatannya membara di antara kami. Dalam detik yang terasa abadi itu, aku tahu bahwa segala sesuatu bisa berubah selamanya. Aku bertanya-tanya apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari cinta yang terlarang ini. Apakah aku mampu menjaga rahasia ini dari dunia luar? Ataukah aku akan hancur bersama rasa yang tak terucapkan ini? Raffi perlahan menggenggam tanganku, seolah menjadi jangkar di tengah badai yang mengamuk. Aku menatapnya, dan tanpa kata, kami berbagi keheningan yang penuh arti. Semua keraguan, ketakutan, dan kerinduan bertemu di sana, menciptakan sebuah ikatan yang tak bisa diputuskan begitu saja. Malam itu, aku menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Aku terperangkap dalam cinta yang berbahaya, sebuah rahasia yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan kami. Dan di balik semua itu, aku merasa hidupku mulai terasa lebih nyata, meski penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Namun, saat aku menutup mata untuk mencoba tidur, suara langkah pelan terdengar dari lorong. Ada sesuatu yang belum kusadari, sesuatu yang akan mengubah segalanya lebih dramatis lagi. Aku menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan hati penuh teka-teki dan harapan yang masih samar. Malam itu, ketika bayang-bayang panjang menari di dinding ruang tamu, aku duduk sendiri mengenakan gamis hitam berhiaskan rendah halus di ujung lengan, jilbab merah marun yang membalut rambutku dengan rapi menambah kesan anggun sekaligus misterius. Kaki telanjang menyentuh lantai kayu dingin, napasku memburu dalam keheningan yang mengiris. Aku, Sari Wulandari, merasakan getaran yang belum pernah kurasakan sebelumnya, sebuah pergulatan batin yang mengoyak segala keyakinanku. Tiba-tiba, dari lorong gelap, muncul sosok yang tak kusangka-sangka. Fajar, suamiku, berdiri di ambang pintu dengan wajah serius dan mata yang menatap tajam ke arah kami. Dia memegang sebuah amplop terbuka, di dalamnya terlihat sekeping foto dan beberapa lembar surat. Suasana ruang tamu berubah menjadi mencekam, udara seolah membeku. Ini, dari mana? Suaranya berat, namun penuh pertanyaan dan kekecewaan. Aku merasakan darah dingin mengalir di tubuhku, jantungku berdegup kencang seolah hendak meledak. Raffi berdiri di sampingku, wajahnya berubah pucat, matanya mencari-cari penjelasan dalam pandanganku. Aku terdiam, bibirku keluh, seluruh dunia rasanya runtuh dalam satu detik. Semua rahasia, semua perasaan yang selama ini kusembunyikan, kini berada di ambang terbuka. Aku tahu, saat ini bukan hanya hati kami yang terancam, tapi juga keluarga, kehormatan, dan masa depan yang selama ini kami bangun bersama. Fajar melangkah masuk, meletakkan amplop itu di atas meja. Aku tidak akan langsung menuduh, tapi aku ingin kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian?
Suaranya menuntut jawaban yang sulit untuk kuucapkan. Aku menatap suamiku, kemudian menoleh ke Raffi. Suara hatiku berteriak untuk menjaga agar semuanya tetap utuh, tapi aku tahu, kejujuran adalah satu-satunya jalan sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Pak Fajar, ada sesuatu yang harus kami bicarakan, sesuatu yang sulit. Raffi menggenggam tanganku erat, memberi kekuatan tanpa kata. Aku tahu, apapun yang terjadi, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Ada misteri yang harus kami hadapi bersama, sebuah rahasia yang akan menguji cinta, kepercayaan, dan ketegaran kami sebagai sebuah keluarga. Aku menatap wajah Fajar yang penuh harap dan kekecewaan, dan aku sadar, keputusan yang akan kuambil malam ini akan menentukan takdir kami semua. Apakah kami akan bertahan menghadapi badai ini, ataukah kehancuran yang menanti di ujung jalan? Dalam keheningan yang mencekam itu, aku hanya bisa berbisik pelan, mari kita hadapi ini bersama, apapun risikonya. Dan di balik pintu tertutup itu, sebuah cerita baru mulai terbentang, sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan pengampunan yang belum selesai ditulis. Apakah kami akan menemukan jalan keluar dari kegelapan ini, ataukah terperangkap selamanya dalam rahasia yang membara? Hanya waktu yang bisa menjawab.